Puji nama Tuhan. Haleluya anak-anak muda. Sekali lagi lebih dahsyat. Haleluya anak-anak muda. Mari katakan pada kanan kirinya. Berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi keluarkan suaranya. Berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Puji nama Tuhan. Semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh sukacita kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Dan dengan penuh hati yang rindu kepada Yesus Tuhan. Sebab kasih setia lebih dari hidup. Dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Layaklah kita mengucap syukur dalam hadirat-Nya. Layaklah kita sembah Dia Yesus Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Setiap kita yang rindu akan Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ya Allah, Engkau, amin. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan dapati kekuatan baru. Sama-sama angkat kedua tangan kita, nyatakan pada Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan.
kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ya Allah Tuhan, kerinduan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak muda dalam sidang-Mu Tuhan, kami satukan hati kami di tempat ini, sebab kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Bapa, yang terbaik kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, pengurapan Tuhan bekerja atas setiap kami. Dalam nama Yesus, sehingga Tuhan, setiap kami semua anak-anak muda di tempat ini, kami mengalami Engkau secara pribadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan, menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, kuasa kegelapan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Pengganggu, pengacau, intimidasi setan, tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang bekerja di tempat ini, membebaskan setiap roh kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua anak-anak muda bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semuanya keluar dari kursinya masing-masing, berikan salam sebanyak-banyaknya. Katakan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita pada sore hari ini ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Silakan duduk anak-anak muda, kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semuanya kita bangkit berdiri, kita buat gerakannya bersama-sama memuji Tuhan, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang. Ayo semuanya melompat bersama-sama, melompat bagimu.
merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya, semuanya sorakan haleluya. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Semuanya lompat lebih tinggi. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebab kita percaya Dia Yesus Tuhan yang ajaib bagi kita, amin. Haleluya, perbuatannya sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Semuanya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Sebab Dia yang ajaib, Dia yang luar biasa. Kebesaran-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Yuk semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan pada Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding serukan Dia Raja kita. Segenap jiwa dan pengharapan kami bagi-Mu Tuhan. Telah ku serahkan, amin, bagi rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat kedua tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib
Raja mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Dia Yesus Raja mulia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau Raja kami, selamanya Engkau Tuhan kami. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama tak akan ku lepaskan pengharapan.
Yesus. Haleluya. Sebab Dia selamanya Tuhan. Amin. Selamanya disembah, ditinggikan, Amin. diagungkan dan dimuliakan, tiada yang Amin. lain. Amin. Karenanya Yesuslah Tuhan. Di atas segala Tuhan, Dia Raja dan segala Raja. Amin. Yang berkuasa, Amin. yang berjaya bahkan memerintah dan pemerintahannya kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Haleluya. ajaib dan luar biasa. Amin. Kau hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Sebab Kau Tuhan kami yang Amin. bertata, yang bersemayam di atas pujian umat-Mu Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dan pribadi-Mu nyata bagi setiap pemuda-pemudi ini Amin. Tuhan. Lihat kerinduan mereka, lihat Tuhan Yesus hati mereka Haleluya. yang menanti-nantikan Engkau, Amin. yang mendambakan Engkau Bapa di masa muda mereka ini. Mereka ingin mengenal Engkau, Amin. mereka ingin hidup di dalam-Mu, mereka ingin Amin. mempersembahkan kehidupannya kepadamu, Amin. menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, bahkan yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tidak ada satu pun Kau lalui. Amin. Sungguh hari ini mereka mengalami pertemuan Amin. dengan Kau. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. yang menguatkan, meneguhkan mereka, Amin. membuat mereka semakin mengenal Kau. Terima kasih Bapa, dan kebenaran-Mu akan disampaikan. Kuasa Tuhan sudah bekerja luar Amin. biasa. Roh pengertian itu sudah bekerja. Amin. Sehingga setiap pemuda pun remaja dengarkan firman Tuhan, mereka mengerti. Amin. Mereka mempercayainya, mereka menerimanya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Jadilah Yesus. Tuhan dalam nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu ini hingga pada akhirnya. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan Amin. luar biasa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami semuanya memiliki kesungguhan hati Tuhan untuk Amin. mendengarkan, untuk menerima firman-Mu. Amin. Kami fokus Tuhan kepada firman-Mu di dalam nama Amin. Yesus. Kami pergunakan waktu-waktu yang ada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersatu mengusirkan segala pekerjaan setan Dalam kegelapan, nama Yesus. tidak mengerti firman Dalam nama Tuhan. Yesus. Pikiran yang mengembara dalam nama Yesus, tinggalkan setiap pemuda pun remaja dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama- Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang bekerja dengan luar Amin. biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya bersama-sama, kita berkata Amin. amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Oke. Ya. Haleluya. Nah, tentu semuanya bersuka cita ya. Haleluya. Kalaupun sepertinya belum kenal satu dengan yang lainnya ya, tapi dalam Tuhan kita bersaudara. Katakan di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Amin, haleluya. Oke, bisa nanti ditemani ya, Pani ya, duduknya nanti di sana. Puji nama Tuhan, saya percaya hari ini firman Tuhan ini akan memberkati, menguatkan, meneguhkan, dan memperlengkapi ya setiap pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Supaya semuanya bisa bertekun untuk mengikut Tuhan, bertekun untuk beribadah, bertekun untuk melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana pemuda-pemudi remaja supaya bisa melakukan firman Tuhan? Tentu mereka harus mendengar dan memiliki firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mendengar, tentu saudara akan memiliki firman Tuhan. Dengan memiliki firman Tuhan, saudara akan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yuk kita buka bersama-sama ya, semuanya fokus untuk firman Tuhan karena ini waktunya Tuhan ya. Oke, tentu handphonenya dinonaktifkan. Ayo kita hormati ya kehadiran Tuhan ya. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir di sana. Bahkan tadi kita sudah berdoa bersama-sama, Tuhan itu bertata bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi pada saat kita memuji menyembah Tuhan, saat itu juga Tuhan bersemayam. Ya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari nikmati kehadiran Tuhan ya. Nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Yuk Ibrani 10 ayat 35 yang perlu saudara catat-catat supaya semuanya fokus. Nah ya, ini adalah isi hati Tuhan untuk pemuda-pemudi remaja pada hari ini. Ibrani 10 ayat 35. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya.
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, jadi firman Tuhan ini mengatakan, mengingatkan, nah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sehingga dia mengerti tentang keselamatan hidupnya, bahwa Yesus ada di dalam hidupnya, dan dia tahu kalau dia meninggalkan dunia ini dia pasti ke sorga karena sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya. Nah, kita tahu itu semuanya karena kemurahan, karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Tidak ada satupun yang bisa, nah, kita diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita, karena kita semuanya sudah berdosa. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan, oleh sebab itu dikatakan jangan kamu melepaskan kepercayaanmu oleh karena apapun yang kamu hadapi, oleh karena apapun, ya, yang terjadi di dalam hidupmu, kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, nah, ya, tantangan-tantangan dalam hidupmu untuk mengikut Tuhan, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan lepaskan kepercayaanmu. Ya, kenapa saudara? Ada upah yang menanti. Ada upah yang menanti. Bahkan dikatakan apa? Upahnya itu besar. Amin. Upahnya itu besar. Kalau kita tetap mempertahankan kepercayaan kita, ada upah yang menanti, saudara, yang besar. Yaitu apa? Sorga. Nah, itu yang akan kita tuju, ya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Ada upah yang besar. Sekarang ini kita sedang menuju ke sana, ya. Kalaupun saudara, kita tidak tahu kapan waktunya yang pasti, ya. Hanya Bapa yang tahu. Yesus sendiri, anak sendiri tidak tahu. Untuk itu saudara, kita harus lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, karena itu menjadi kepastian, bukan mudah-mudahan. Haleluya. Nah, ya, kepercayaan kita itu bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan saudara, tidak perlu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kepercayaan kita itu adalah satu kepastian, pasti. Amin. Katakan pasti. Saya pasti ke sorga. Karena Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Nah, ingatkan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Yesus. Ya, luar biasa kita. Nah, ya, ada Yesus Tuhan dalam hidup kita, dan kita sudah ada di dalamnya. Sekarang kita tinggal mempertahankannya. Amin. Jangan kita lepaskan. Kita harus pertahankan, kita pegang kuat-kuat, teguh saudara, ya. Tidak ada satupun yang bisa mengambil daripada kehidupan saudara. Jangan mau melepaskan apapun itu, kesulitan-kesulitan, goda-godaan, rayuan, tipu daya dunia ini. Nah, ditawarkan kepada saudara, saudara yang masih remaja, yang masih muda, masih banyak keinginan. Tapi itu semuanya saudara, nah tentu tidak akan membawa saudara kepada kehendak Tuhan. Itu semuanya adalah tipu daya dunia. Oke, ya, saudara masih hidup dalam dunia, kita masih hidup dalam dunia. Saudara melakukan aktivitas, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Nah, ya, ada yang lagi mempersiapkan kehidupannya untuk cita-citanya. Oke, nggak apa-apa kerjakan, tapi semuanya ayo perbuat itu saudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, di dalam kehidupan saudara, aktivitas, kegiatan saudara, tiap-tiap hari atau sehari-hari, ya, studi tadi, nah pendidikan tadi, ya, perkuliahan atau saudara, nah untuk pekerjaan, untuk masa depan saudara, untuk cita-cita. Nah, di situ ada kesulitan-kesulitan, ya, ada tantangan, ada halangan, ada rintangan. Nah, yang harus saudara hadapi. Tapi firman Tuhan berkata, kalaupun itu terjadi dalam hidupmu, sebab itu janganlah kamu apa? Melepaskan kepercayaanmu. Jangan kita lepaskan, ya. Oleh karena apapun, nah dalam perjalanan hidup saudara, karena masih muda, ya, masih panjang perjalanan hidup saudara. Nah, di dalam perjalanan tadi sama seperti tadi, saudara menuju ke tempat ini kan nggak mulus kan, macet kan, ya kan?
Haleluya. Perjalanannya enggak ini kan, enggak maksudnya ya enggak mulus gitu ya, pasti ada ini kemacetan lah, ada disuruh berhenti karena ada lampu merah atau ada yang nyebrang. Nah yang terjadi ya. Nah tetapi saudara tetap berjalan terus hingga sampai ke tempat ini. Amin. Dan begitu juga dengan kehidupan yang saudara hadapi tiap-tiap hari. Enggak selamanya mulus, enggak selamanya nyaman. Ya, enggak selamanya saudara. Nah itu berjalan dengan baik. Pasti ada nanti. Mungkin saudara sudah doakan, sudah persiapkan. Tapi ada saja. Tapi satu hal, jangan itu membuat saudara melepaskan kepercayaan. Melepaskan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan iya dan amin. Karena besar upah yang menantinya. Amin. Haleluya. Besar saudara, bukan kecil. Ya, bukan kecil tapi besar upah yang menantinya. Nah ya. Jadi di sini nah kita lihat saudara ya, ada perintah atau permohonan kepada jemaat Ibrani. Nah ini kepada jemaat Ibrani pada mulanya ya. Karena dituliskan Ibrani 10 ayat 35. Permohonan yang sangat saudara ya, yang sangat sekali. Nah ya, dikatakan Paulus kepada jemaat Ibrani. Kenapa saudara? Paulus ini sudah mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Nah ya, dia sudah mempunyai pengalaman pertemuan dengan Tuhan ya. Jadi dia ini sangat ingin menguatkan, mengokohkan jemaat Ibrani ini. Apapun yang terjadi hidupmu, ayo jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya ya. Paulus ini sungguh-sungguh menyampaikan karena dia tahu saudara ya, pasti akan ada garis finishnya, garis akhirnya saudara untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah kenapa Paulus sangat memohon kepada jemaat Ibrani ya, supaya jangan melepaskan kepercayaannya yang sudah mereka miliki selama mereka di dalam Tuhan ya. Ternyata nanti kita lihat ya, jemaat Ibrani ini sudah membayar harganya ya, ikut menderita, sudah menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi mereka sudah ikut menderita oleh karena mengikut Tuhan. Mereka ini sudah membayar harga. Makanya Paulus ingatkan, ayo ikut terus, jangan lepaskan. Mungkin di antara saudara juga. Nah ya, ada seperti itu dalam mengikut Tuhan ini. Nah saudara sudah membayar harga, saudara sudah menyangkal diri untuk datang ibadah muda-mudi. Nah saudara tinggalkan mungkin rutinitas pekerjaan aktivitas saudara yang harusnya saudara kerjakan. Atau mungkin saudara bisa istirahat, bisa bermain-main dengan teman-teman atau jalan-jalan. Tapi saudara memberikan hidup untuk datang beribadah ya. Nah saudara yang kasih namanya sama seperti jemaat Ibrani ini. Oleh sebab itu mari kita lihat saudara ya. Kita lihat dari sebelumnya ya, Ibrani 10 ayat 34. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah ya, jadi Paulus ini mengingatkan kembali kepada bangsa Ibrani ya. Dikatakan kepada umat yang ada di Ibrani ini. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman oleh karena mengikut Tuhan. Ya, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ya mereka nggak sungut-sungut, nggak berkata, oh ternyata begini mengikut Tuhan, harus menderita, ya harus kehilangan harta, harus kehilangan yang dimiliki. Nah ya, jemaat Ibrani nggak berkata seperti itu. Oh berat sekali ikut Tuhan. Katanya Tuhan itu hidup, berkuasa, Dia mendengar, menjawab doa, menyertai. Nggak ada perkataan seperti itu. Haleluya.
Tapi apa saudara, mereka tetap bersukacita. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Jadi Paulus ini menyaksikan kehidupan jemaat Ibrani pada saat mereka menghadapi penderitaan oleh karena mengikut Tuhan. Karena ambil bagian, pelayanan. Oleh karena mereka ambil bagian dalam mengikut Tuhan. Paulus itu melihat kalaupun mereka menderita, kehilangan harta, kehilangan saudara, apa yang mereka miliki. Tapi jemaat Ibrani tetap apa? Bersukacita. Haleluya. Nah ya, mereka bersukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Haleluya. Dan ini juga bisa terjadi bagi kita kalau kita mengerti ya, bahwa kita bahwa kita itu memiliki harta yang lebih daripada yang kita miliki dalam dunia, yaitu harta yang menetap sifatnya. Apa saudara? Tentu sorga. Haleluya. Nah ya, jadi kalaupun kehilangan harta dunia, materi, oleh karena mengikut Tuhan saudara, nah karena kita mungkin berkorban atau membayar harganya, saudara datang ke sini kan pasti saudara bayar harga ya. Saudara nggak bisa terbang nyampe ke sini ya, pasti saudara menaiki kendaraan, saudara harus isi bensin, saudara harus membayarnya. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya, nah saudara melakukan hal tersebut ya. Nah sama seperti jemaat Ibrani ini, nah ya Paulus berkata, oleh sebab kamu ya memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Yuk kita juga saudara, nah ya kalaupun saudara masih muda harus memiliki pengertian seperti ini. Jadi hidup saudara, hati saudara itu harus condong kepada sorga, kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Nah ya, jadi satu hal yang luar biasa, saudara masih muda. Nah di dalam Tuhan, nah saudara sudah ini ya, nah udah mengerti firman Tuhan, sudah mengerti perkara-perkara roh. Dan saudara mau menghidupinya, saudara mau mengerjakannya. Wah itu satu hal yang luar biasa dibandingkan apapun yang saudara miliki di dalam dunia ini. Haleluya. Kita lihat saudara, dari Filipi 1 ayat 29. Yuk kita baca bersama-sama apa dikatakan Filipi 1 ayat 29 ini. 1, 2 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada karunia Tuhan. Nah, yaitu menderita untuk Kristus. Jadi Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan hanya keselamatan, bukan hanya hidup yang kekal, tetapi dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk apa saudara? Menderita untuk Dia. Maksudnya saudara ada pengorbanan yang harus saudara lakukan, saudara kerjakan karena saudara mengikut Tuhan, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara mengerti untuk mengutamakan Tuhan. Makanya datang ibadah pada hari Sabtu saudara tahu. Nah saudara pasti membayar harganya untuk itu. Nah saudara bisa saja menderita. Nah ya karena saudara melawan, menekan keinginan daging tadi ya. Misalnya saudara daging ini lebih dominan. Nah untuk jalan-jalan, untuk pergi bermain-main saudara bersama dengan teman-teman bersenang-senang ya. Tetapi saudara meninggalkan itu semuanya untuk datang kepada Tuhan ya. Nah itu adalah karunia Tuhan ya. Haleluya. Nah tidak semua orang saudara bisa seperti itu ya. Tidak semua orang bisa seperti itu, memilih yang terbaik, yang benar ya. Banyak orang saudara memilih yang gak baik. Apalagi saudara, ada undangan. Ada undangan misalnya ulang tahun atau ada undangan ya makan-makan saudara. Kemudian ada undangan lagi untuk ibadah pada hari Sabtu dengan jam ya, dengan hari, waktu, jam yang sama. Nah ini ayo mana yang dipilih? Nah mana yang saudara pilih? Ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah saudara saat ini memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara tinggalkan itu semuanya. Karena ada pengertian yang benar sebetulnya. Haleluya. Saudara itu memiliki pengertian benar. Menggenapkan firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Nah, jadi pemuda-pemudi mempersiapkan dirinya ya. Ternyata kita ini dikaruniakan Tuhan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia ya. Jadi kalau saudara menderita atau membayar harga karena mengikut Tuhan untuk datang beribadah, lakukanlah dengan sukacita. Amin. Nah, seperti jemaat Ibrani tadi ya, mereka kehilangan oleh karena mengikut Tuhan, tapi mereka tetap bersukacita karena pengertian mereka benar. Ya, mereka tahu mereka memiliki harta yang sifatnya apa saudara? Menetap kekal, yaitu sorga. Jadi hati mereka, hidup mereka ini sudah fokus, sudah dicondongkan saudara kepada sorga, kepada hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kalaupun mereka mengalami kerugian, nah mereka tidak jadi ini saudara ya, jadi sedih atau jadi sungguh-sungguh menggerutu. Tapi mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Nah ya, karena memiliki pengertian yang benar. Nah ya, kemudian kita lihat yuk 1 Petrus 5 ayat 10. Semua membaca ya, ayo kita baca bersama-sama firman Tuhan, keluarkan suaranya. Dan itu tentu lebih baik karena saudara menggenapi firman Tuhan ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. 1 Petrus 5 ayat 10, 1, 2 ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah ya, jadi itu ada penyertaan Tuhan. Amin. Kalaupun kita dikaruniakan menderita oleh karena mengikut Kristus, tetapi saudara kita disertai Tuhan. Amin. Kita tidak dibiarkan sendiri. Amin. Nah ya, makanya dikatakan dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Siapa percaya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan Yesus? Katakan saya. Iya. Nah ya, dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada penyertaan Tuhan. Amin. Kita nggak dibiarkan sendiri, ternyata kita dilengkapi. Amin. Kita diteguhkan, haleluya. Kita dikuatkan saudara. Bahkan kita dikokohkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah ya, jadi penderitaan yang diizinkan Tuhan itu ternyata saudara untuk menguji iman, menguji kasih, menguji kesetiaan saudara kepada Tuhan. Bagaimana? Yuk, bagaimana Tuhan katakan? Ayo, aku izinkan penderitaan datang kepadamu. Bagaimana? Apakah engkau tawar hati? Apakah engkau bimbang kepada Tuhan? Atau engkau mengundurkan diri? Nah ya, jadi itu semuanya ujian. Tuhan juga mau saudara ya menguji iman saudara, menguji kasih, kesetiaan saudara. Haleluya. Jadi dia uji saudara ternyata. Nah saudara semuanya lulus daripada ujian tersebut. Amin. Karena saudara setia mengikut Tuhan harus ya. Haleluya. Jadi ada penyertaan Tuhan. Amin. Nah ya, jadi kita tidak dibiarkan sendiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi pemuda-pemudi sangat perlu sekali untuk memiliki pengertian benar akan firman Tuhan. Nah ya, supaya saudara tidak menyimpang. Nah ya, tidak menyimpang. Kalaupun saudara menghadapi kesulitan dalam mengikut Tuhan ya. Kalaupun saudara membayar harga oleh karena melayani Tuhan, memberikan waktu, hidup, materi. Nah ya, tapi kalau saudara memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan, nah ya, saudara akan melakukannya dengan sukacita, dengan setia. Makanya ini tadi saudara ya, kita perlu sekali memiliki pengertian yang benar. Dari mana kita memiliki pengertian benar? Yaitu dari firman Tuhan. Kalau pemuda-pemudi memiliki firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah kalau saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Kan dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah itu tadi saudara, yaitu tadi. Nah guna berkat daripada firman Tuhan. Kalau saudara memiliki firman Tuhan, saudara pun memiliki pengertian yang benar. Amin. Tidak akan dibimbangkan, tidak akan ragu. Saudara tidak akan mendua hati untuk mengikut Tuhan, untuk melayani. Tapi saudara tetap setia, tetap mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Haleluya. Jadi mari pemuda-pemudi miliki pengertian benar.
Amin. Nah ya, nah harus saudara ya. Makanya pemuda-pemudi harus mengisi hidupnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin. Nah ya, jadi di sini saudara dikatakan tadi ya, harus kita memiliki pengertian benar tentang firman Tuhan. Nah supaya kita bisa hidup di dalamnya. Amin. Siapa yang mau hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, katakan saya. Iya, haleluya. Nah seperti jemaat Ibrani tadi ya, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi saudara kekal, abadi selama-lamanya. Nah ya, itu tidak akan bisa diambil daripada hidup saudara. Nah kalau saudara tetap mengerjakannya, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, karena apapun yang kita miliki dalam dunia ini itu sifatnya saudaranya untuk apa? Sementara. Iya kan? Selama saudara masih hidup di dalam dunia itu enggak akan saudara bawa nanti ke sorga. Yang saudara bawa ke sorga itu apa? Apa saudara? Yang saudara bawa ke sorga itu apa? Pengharapan iman dan pengharapan iman dan kasih. Yang paling besar dari antaranya apa? Kasih. Yang kita bawa itu nanti apa? Kasih. Pengharapan gak perlu lagi karena kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Haleluya. Iman gak perlu. Yang perlu iman itu selagi kita masih ada di bumi ini. Kita perlu iman, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu pengharapan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah ketemu muka dengan Tuhan Yesus gak ada lagi. Tapi kasih tadi. Karena Allah itu adalah kasih, itu yang kita bawa saudara. Nah ke sorga. Haleluya. Jadi semuanya akan tinggal. Ya, sekarang kan saudara, nah lagi ini ya. Lagi duduk di bangku sekolah atau kuliah, mempersiapkan diri saudara ya untuk mencapai cita-cita, keinginan saudara. Bagaimana supaya saudara hidupnya lebih baik lagi. Nah ya, masa depannya supaya lebih baik lagi. Gak apa-apa, ayo kerjakan sungguh-sungguh kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap pemuda-pemudi. Gak apa-apa, ayo kerjakan. Saudara bersungguh-sungguh bekerja keras. Tetapi apa saudara? Tetapi jangan lupa yang utama, jangan lupakan Tuhan. Amin. Jangan lupakan Tuhan, tetap saudara andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Nah ya, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Jadi pemuda-pemudi walaupun masih muda, seharusnya saudara itu kaya dengan firman Tuhan. Amin. Yang setuju katakan saya. Iya, saudara harus kaya dengan firman Tuhan. Ya, kayak minggu depan, Sabtu depan. Nah ada lagi nanti games saudara ya. Nah masih seputar dengan firman Tuhan. Nah supaya saudara memperlengkapi diri. Ya, nanti supaya bisa saudara untuk ini ya memainkannya. Haleluya. Jadi tidak ada nanti kesalahan. Ya, makanya ayo perlengkapi dulu saudara dengan firman Tuhan supaya bukan hanya untuk games ya, supaya saudara memiliki pengertian yang benar. Amin. Saudara punya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Jadi kalaupun ada kegelapan di depan saudara, ada kegelapan, yang menghadang jalan saudara. Kalau ada firman Tuhan itu akan menerangi jalan saudara sehingga kegelapan itu dihalau dari hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah kalau misalnya ini ya, di dalam kegelapan saudara nggak miliki terang, nggak ada ini ya lampu, nggak ada senter, saudara bisa berjalan nggak? Tentu saudara nggak bisa berjalan. Saudara membutuhkan apa? Memerlukan apa? Terang supaya saudara bisa berjalan. Tiba-tiba misalnya, tapi tidak akan terjadi. Misalnya tiba-tiba lampu ini saudara mati semuanya, gelap kan? Haleluya. Nah kalaupun saudara mungkin tahu, kiri tadi teman ya yang di kiri saya tadi siapa, yang di kanan, di depan atau di belakang saudara tahu. Tapi kalau dalam kegelapan, saudara pasti berusaha untuk tetap duduk, ya kan? Nah kenapa saudara bergerak? Tentu karena ini tadi saudara sudah menyalakan atau menghidupkan senter di handphone saudara sehingga saudara bisa lihat, saudara pun bisa mungkin bergerak atau mengambil apa atau mengerjakan apa. Tapi kalau di dalam kegelapan tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa mengerjakan
apapun saudara, aktivitas apapun, makanya pemuda-pemudi harus memiliki firman Tuhan. Amin. Nah, supaya firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Ya, jadi firman Tuhan itu menjamin hidup saudara. Amin. Nah, kalaupun kegelapan menghadang saudara, nah saudara bisa melewatinya karena ada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan menjadi jaminan dalam hidup saudara. Pegang teguh, jangan lepaskan. Haleluya. Jangan lepaskan, mari miliki, suka saudara dengan firman Tuhan ya. Jangan bosan, jangan jenuh ya. Jangan aduh itu saja ya. Saudara meliriknya pun tidak. Misalnya saudara buka aplikasi di handphone saudara. Nah, pasti masing-masing punya ini kan aplikasi ini kan Alkitab kan? Semua punya kan? Siapa yang enggak punya aplikasi Alkitab di handphonenya? Ada? Nah, rata-rata semuanya punya kan? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dimanapun saudara sebetulnya bisa membaca firman Tuhan, bisa membukanya. Sekarang mau enggak saudara membuka dan mau membacanya? Jadi, nah ya sesungguhnya saudara, nah itu semuanya adalah tergantung kepada pemuda-pemudi. Mau memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan atau tidak. Mau kaya dengan firman Tuhan atau tidak. Mau dia memiliki pelita. Nah ya, atau terang dalam hidupnya atau tidak, itu tergantung kepada saudara. Tuhan sudah fasilitasi dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah sekarang saudara mau nggak mengambilnya? Misalnya ada makanan, padahal saudara lapar, sudah tersedia makanan, saudara lapar. Nah bagaimana supaya lapar ini bisa diselesaikan? Tentu saudara harus makan. Haleluya. Nah kalau sudah makan kan selesai laparnya kan. Tapi saudara berkata lapar, aduh aku lapar lapar. Ada makanan, saudara nggak makan, saudara nggak melakukan ini ya, ini sesuatu. Nah bagaimana supaya makanan itu bisa masuk ke dalam mulut saudara ya, supaya lapar itu terselesaikan. Nah kan harus ada tindakan. Haleluya, harus ada tindakan, harus ada yang saudara kerjakan, harus ada yang saudara perbuat. Yaitu makan, karena makanan sudah tersedia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, firman Tuhan sudah tersedia di Alkitab. Sekarang mau enggak saudara memakannya? Mau enggak saudara buka? Ya, saudara buka, saudara baca. Rindu enggak saudara, lapar enggak ya rohani saudara dengan ini? Nah dengan firman Tuhan tadi. Kalau saudara lapar dan haus, tentu saudara mau membukanya. Haleluya, tidak malu. Amin. Ya, tidak malas saudara ya, tapi saudara suka. Nah mau membukanya, mau membacanya. Saudara melengkapi hidup dengan firman Tuhan tadi. Bukan hanya sekedar melengkapi, tapi saudara kaya dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi jaminan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi jemaat Ibrani ternyata sudah bertumbuh karena mereka memiliki pengertian yang benar. Amin. Kalaupun mereka kehilangan oleh karena mereka mengikut Tuhan. Tapi saudara mereka tidak pernah tawar hati. Haleluya. Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Haleluya, luar biasa. Nah ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah itu tadi ya, karena jemaat Ibrani tadi memiliki pengertian yang benar. Ya, oleh karena tentu saudara mereka ini ya memiliki firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena mereka bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi dewasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Nah ya, bahwa kita sudah memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Kekal saudara, bahkan abadi selama-lamanya. Yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di sorga. Amin. Itu yang akan kita tuju ya. Haleluya. Nah ya, kita harus mempersiapkan diri karena kita akan menuju ke sana. Amin. Kita menuju ke sana ya. Jangan ada pun satu pun di antara kita saudara yang gagal untuk masuk kepada surga yang kekal yang sudah kita dapatkan saudara ya. Jangan kita melepaskannya, tapi mari kita berpegang teguh ya, bahkan kita mengerjakannya terus menerus. Amin. Nah, seperti firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 13. Maaf, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, tentang rumah Bapa di sorga ya. Semua membaca? 1, 2 ya.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Oh, luar biasa kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan gak mau saudara kita terpisah dari Dia. Haleluya. Ya, Dia naik ke sorga, mendahului kita untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, supaya kalau kita kembali nanti, nah ke sorga sudah ada tempat kita. Haleluya. Nah ya, jadi sangat baik Tuhan Yesus ini. Kita juga harus baik kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang setuju katakan saya. Iya, ya Tuhan Yesus kan sangat baik. Nah, Dia peduli dengan kita, ya. Makanya Dia pergi ke sorga, saudara, untuk menyediakan tempat. Kalau kita kembali, kita sudah punya tempat di sana. Amin. Dan diberikannya Roh Kudus, nah, ke dunia ini saudara, untuk memenuhi kita, ya, untuk menyertai kita, menjadi penolong bagi kita. Haleluya. Jadi dikatakan jangan gelisah hatimu. Coba tanya dulu kiri kanannya, ada enggak gelisah hatinya? Coba tanya dulu, gelisah enggak hatimu ya? Ayo ditanya dulu, gelisah enggak hatimu? Ada yang gelisah hatinya? Katakan saya. Enggak apa-apa, jujur saudara. Haleluya. Dengan firman Tuhan ini nanti saudara dikuatkan. Siapa yang gelisah hatinya saat ini? Katakan saya. Oh enggak ada ya, haleluya. Atau malu. Nah enggak ada ya. Oke, kita dengan iman berkata enggak ada yang gelisah hatinya. Ya, haleluya. Karena semua percaya kepada Tuhan. Menggenapkan firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Katakan dulu kepada kiri atau kanannya. Jangan gelisah hatimu ya. Tepuk dulu pundaknya jangan gelisah hatimu. Jangan terlalu kencang, pelan aja. Ya, jangan gelisah hatimu ya. Ya, haleluya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah ya, jadi mari kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tidak mustahil bagi Dia ya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, haleluya. Nah kematian saja saudara dikalahkan, maut dikalahkan. Makanya Yesus itu bisa bangkit. Haleluya. Ya, hidup saudara. Nah ya, kemudian naik ke sorga dan kelak nanti akan datang kembali. Nah menjemput kita yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu jangan gelisah hatimu ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah kalau mungkin besok atau kapan, nah saudara gelisah katakan, hei hatiku jangan gelisah. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagiku. Nah seperti itu saudara, itu firman Tuhan, kitab Mazmur ya. Haleluya. Nah ya, jadi mari saudara, bukti saudara tidak gelisah itu percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak melepaskan kepercayaan saudara, tapi berpegang teguh terus kepada Tuhan Yesus, pada firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Haleluya. Siapa percaya di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal? Katakan saya. Iya, saudara lihatlah, haleluya, lihat dengan imanmu bahwa di rumah Bapa di sorga sana ada rumahmu. Tipe berapa saudara? Ya, tipe berapa? Mungkin di dunia ini kita belum memiliki rumah, atau kita memiliki saudara tapi seadanya. Tapi saudara lihatlah dengan iman. Nah ya, saudara punya rumah yang indah di sorga. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Oh luar biasa. Ya, luar biasa ini Tuhan Yesus ini. Nah ya, jadi kita punya tempat nanti saudara. Kita punya rumah yang nyaman tentunya. Nah ya, dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Haleluya. Jadi Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Lihatlah ya, baik sekali Tuhan Yesus ini. Gak mau saudara terpisah daripada kita ya. Supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Haleluya. Nah ya, jadi kalau saudara menderita bayar harga mengikut Tuhan, karena mau melakukan firman Tuhan, saudara menyangkal diri.
ya, mematikan keinginan daging, saudara. Nah ya, itu satu hal yang luar biasa. Tentu saudara mengerjakan itu karena saudara sudah tahu firman Tuhan. Amin. Saudara sudah mengerti firman Tuhan. Ya, makanya saudara tetap setia, tidak mundur, ya, tidak hilang saudara, ya, dari mengikut Tuhan. Nah ya, karena saudara mengerti firman Tuhan. Amin. Nah ya, ini janji Tuhan loh. Tuhan menggenapi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya digenapi. Ya, di bumi ini sempurna dan segera. Nah ya, Roma 9 ayat 28. Nah firman Tuhan berkata, nah ya, digenapi Tuhan di bumi ini sempurna dan juga segera saudara ya. Jadi Tuhan akan menggenapi firman-Nya, Tuhan menggenapi janji-janjinya. Jadi mari percayai ya. Jangan hanya mendengarkannya saja, tapi mari percayai saudara. Haleluya. Untuk itu, nah pemuda-pemudi perlu terus memperjuangkan, mempertahankan ya. Supaya tidak ada apapun yang bisa mengambil hal tersebut dari hidup saudara. Ya, jadi mari hargakan, amin, hargakan ya. Haleluya, hargakan keselamatan. Nah yang sudah, saudara miliki, hargakan saudara kepercayaan kepada Tuhan tersebut. Nah ya, jangan apapun itu saudara yang bisa mengambil saudara ya dari hal tersebut. Nah untuk itu saudara, nah ya harus dijaga, amin. Nah yuk dirawat, kepercayaan itu dijaga saudara, dirawat. Nah dihargakan, amin. Jangan menganggap rendah ya apa yang sudah saudara miliki. Karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah upah yang menantinya itu besar, dikatakan seperti firman Tuhan tadi ya. Ibrani 10:35. Karena besar upah yang menantinya. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya, luar biasa. Nah ya, jadi melebihi upah apapun yang pernah, bahkan yang belum pernah saudara dapatkan di dalam dunia ini. Upahnya itu besar. Lebih daripada yang sudah saudara dapat, mungkin saudara bekerja. Ya, atau saudara mendapat hadiah yang besar, saudara pun berbangga, berpuas. Ya, belum pernah saudara dapatkan. Nah dalam hidup saudara, misalnya upah atau hadiah, satu penghargaan. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, upah yang disiapkan oleh Tuhan Yesus lebih besar daripada itu pun. Amin. Haleluya. Pasti saudara ya. Makanya firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 18. Yuk. Roma 8 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. Yuk baca semuanya. 1, 2 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lihatlah, firman Tuhan mengatakan penderitaan apapun, coba sebutkan. Coba sebutkan penderitaan apa yang saudara alami oleh karena mengikut Tuhan. Coba penderitaan apa saudara? Sudah diejekkan, sudah dimakikah, ya, sudah dianiaya. Penderitaan apa saudara? Ya, belum ya, belum sampai di situ. Paling kenapa saudara ya? Hanya ini perjuangan atau pergumulan dalam hidup kita. Ikut Tuhan atau tidak ya, datang atau tidak ya. Nah paling tinggal itu saudara. Ya kan, mengikuti keinginan Tuhan atau keinginan daging. Jadi masih sekitar di dalam hidup kita saja. Haleluya. Nah ya, jadi pergumulannya masih itu, belum dari luar. Ya. Ini saudara yang kasih nama Yesus semuanya bisa mengikut Tuhan dengan nyaman ya. Tidak ada larangan, tidak ada aniaya, tidak ada ejekan. Nah kalaupun misalnya itu ada, firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang saudara alami oleh karena mengikut Tuhan. Karena menetapkan hati untuk mengikut Tuhan. Karena menetapkan hati melayani Tuhan. Dikatakan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak nanti. Haleluya. Nah ya, nah ini firman Tuhan berkata saudara benar. Yang kita dapatkan nanti upah kita besar. Ya tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan atau apapun yang sudah kita berikan, kita korbankan oleh karena kita mengikut Tuhan. Oleh karena kita melayani Tuhan saudara. Itu semuanya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. Ini pasti akan digenapi saudara ya. Hari tersebut akan datang.
akan mendatangi kita, percayalah. Karena firman Tuhan iya dan amin. Haleluya. Tuhan pasti menggenapinya. Makanya ayo mari setia saudara. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Setia saudara ya. Haleluya. Nah kalau ada halangan ayo diatasi. Jangan menyerah begitu saja. Nah kalau menyerah begitu saja berarti menganggap remeh. Tidak, ini yang terutama di dalam kehidupan saudara. Nah ya, yuk saudara yang kasih nama Yesus ya, kuatkan saudara-saudara yang lain. Pemuda-pemudi, teman-teman, anak-anak Tuhan yang lain, ayo kuatkan saudara, bawa datang kepada Tuhan. Amin. Nah supaya dia juga tahu, kalaupun saudara mungkin dia menderita oleh karena mengikut Tuhan, katakan, ya penderitaan zaman sekarang yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari katakan dulu kepada kiri kanannya, pundaknya digoyang. Ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan yuk. Sungguh-sungguh ya, setia ya ikut Tuhan ya. Bersukacita ya ikut Tuhan ya. Loh, buatlah wajahnya sukacita ya. Haleluya. Jangan terpaksa yang mengikut Tuhan ya. Karena besar upah yang menanti. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ya, hari ini akan datang, percayalah. Makanya saudara harus tetap dalam Tuhan supaya hari ini mendatangi saudara. Kalau saudara keluar tentu hari ini tidak akan mendatangi saudara ya. Nah hari ini menjadi satu hal yang ini ya. Satu hal yang gak baik. Nah kalau saudara di luar Tuhan. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan hari ini pasti yang terbaik, yang luar biasa. Yang kita nanti-nantikan. Sama seperti dikatakan yuk 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama lagi 1, 2 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Korintus ini juga memiliki pengertian yang benar. Penderitaan ringan dikatakan saudara, padahal mereka sudah sangat menderita oleh karena mengikut Kristus. Tapi mereka enggak mau membesar-besarkannya. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, penderitaan ringan yang sekarang ini, haleluya, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, benar saudara. Nah ya, makanya marilah pemuda-pemudi ya, jangan melepaskan kepercayaan saudara. Oleh karena apapun ya, mari saudara tetap berpegang teguh kepada kepercayaan saudara, yaitu kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Pegang teguh saudara ya. Nah untuk itu saudara, makanya ayo perlengkapi diri dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, supaya Tuhan, firman Tuhan itu melekat di dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Nah ya, jadi melekat, sudah menyatu, makanya enggak tergoyahkan. Haleluya. Nah ada pun ujian, ada pencobaan di hadapan saudara, nah ini enggak bisa lepas karena sudah menyatu, sudah melekat. Amin. Ya, Tuhan itu sudah melekat dalam hidup saudara, sudah menyatu dengan saudara. Firman Tuhan itu sudah melekat, sudah menyatu dengan hidup saudara. Makanya kalaupun ada di depan saudara nanti, nah itu tadi ada pergumulan. Nah ya, ada beban yang berat, ya, saudara tidak akan, nah ini melepaskannya tadi. Haleluya. Nah ya, saudara bisa menghadapinya. Amin. Bahkan bisa, nah ya, menyelesaikannya saudara, sehingga menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, jadi mari pemuda-pemudi. Nah saudara jangan melepaskan kepercayaan ya. Saudara percaya bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Ayo mari lakukan terus ya. Terus saudara setia, bertekun. Nah seperti tema kita bertekun berarti dilakukan terus menerus. Tidak sesuka hati, oh hari ini senang datang. Hari ini memiliki kerinduan datang. Besok saudara, nah ya ini tadi ada pergumulan. Nah langsung, nah ini tadi lemah ya. Langsung ini tawar hati, nah tidak bergairah lagi untuk hidup dalam Tuhan. Nah berarti kan dia nggak melekat ini dengan Tuhan. Ya firman Tuhan tadi nggak melekat di dalam kehidupannya, makanya dia mudah goyah. Nah ya, kadang ada, kadang enggak, kadang muncul, kadang tidak. Nah seperti itu ya, padahal itu bukan Tuhan inginkan. Amin. Yang Tuhan mau apa saudara? Bertekun,
baik atau tidak baik tetap mengerjakannya. Itu namanya bertekun. Kalau baik-baik saja saudara, nah semua orang nanti bisa mengerjakan. Kemudian dari mana Tuhan tahu saudara? Nah, bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita percaya kepada Dia. Ya, kalau tidak ada ujian, kalau enggak ada saudara rintangan-rintangan tadi, pergumulan tadi, kan itu, nah Tuhan izinkan kan itu tadi untuk menguji iman kita, kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan. Haleluya. Di situ nanti Tuhan tahu. Nah kalau kita, nah ini tadi saudara menjadi tidak setia oleh karena pergumulan hidup kita tadi. Nah oleh karena penderitaan-penderitaan tadi, kita pun menjadi lemah saudara, menjadi tawar hati, menjadi gelisah. Nah ini tadi berarti kita belum teruji. Ya, belum teruji. Nah makanya nyarilah ya pemuda-pemudi tetap berpegang teguh kepada kepercayaan. Haleluya. Nah jangan ada apapun yang melepaskan saudara ya. Bertekun terus saudara, setialah ya untuk mengerjakan. Nah apa yang sudah saudara percayai, nah apa yang sudah saudara mengerti tentang firman Tuhan, ayo mari lakukan dengan setia. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Supaya firman Tuhan ini digenapi, penderitaan yang saudara hadapi sekarang ini mengerjakan ya. Bagi kita, bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Nah kami atau penderitaan kita saat ini saudara tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, yang sudah Tuhan Yesus sediakan, akan tiba saatnya. Okelah, puji nama Tuhan. Untuk itu pemuda-pemudi yuk bertekun, setia, lakukan terus-menerus dengan sukacita saudara, dengan sukacita ya, dengan sukacita. Dengan mata memandang terus kepada Tuhan, maka saudara akan bisa melakukannya. Haleluya. Nah mengerjakan terus menerus. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi, nah firman Tuhan tadi ingat Ibrani 10:35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada upah saudara, itu yang kita tunggu ya. Makanya dikerjakan terus ya sampai upah itu nah dinyatakan kepada saudara ya. Jadi jangan lepaskan kepercayaan karena ada upah yang besar menantinya. Upah itu akan jadi kepada saudara kalau saudara tetap di dalam Tuhan. Amin. Nah tetap terus berpegang nah kepada kepercayaan saudara ya kepada Tuhan Yesus, dan upah itu pun akan dinyatakan kepada saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, yuk, Sabtu depan kita akan teruskan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Kau Tuhan setia. Haleluya. Kami mempercayainya Tuhan, dan kami berpegang teguh. Kami akan hidup terus di dalamnya. Mari kita nyatakan segenap hati kita. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan iman kita, hanya Engkau juru selamatku, Kau Tuhan setia. Tidak ada yang lain, hanya Yesus menjadi juru selamat kami. Nyatakan segenap hatimu. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang pegangannya
kita nyatakan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Engkau setia. Mari nyatakan dengan imanmu. Haleluya. Supaya Engkau berpegang teguh kepada kepercayaanmu. Dan Engkau tidak akan melepaskannya. Dan Engkau tahu ada upah yang besar menantimu. Oh, biarlah itu termeterai di dalam hatimu. Hanya Yesuslah juru selamatmu. Padaku. Mari pegang teguh janji Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan setia bertekun terus untuk hidup dalam Engkau Bapa yang di sorga. Bahkan kami tidak akan melepaskan kepercayaan kami bahwa Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kami mempercayainya Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengambilnya dalam hidup kami. Karena kami sangat percaya ada upah yang besar menantinya. Untuk itu Tuhan,
kami akan terus hidup dalam Engkau, mengerjakan kepercayaan kami, mengerjakan iman kami. Amin. Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu. Amin. Masa muda kami persembahkan kepadamu. Amin. Biar itu jadi bagi setiap pemuda pun remaja ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menguatkan, meneguhkan. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai mereka untuk hidup dalam Engkau Tuhan Yesus. Untuk hidup dalam kepercayaan Amin. yang mereka sudah miliki dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada dalam nama Yesus, kami berdoa. Dan segala pencarian setan kegelapan, Dalam nama Yesus. keraguan, kebimbangan, tipu dari setan, tipu daya dunia ini. Dalam nama Yesus lepaskan Dalam nama setiap Yesus. pemuda dan remaja. Dalam nama Yesus. Dalam Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Kuasa-Mu bekerja terus dalam hidup mereka Tuhan. Amin. Tiap-tiap hari ada dalam hidup mereka, menyertai mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersuka cita ya bagi pemuda-pemudi yang baru pertama sekali datang beribadah bersama dengan Gereja Kemenangan Iman Immanuel Yogyakarta. Siapa yang baru pertama kali datang beribadah? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Gak usah malu-malu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang baru pertama kali datang. Yuk angkat tangannya. Oke, puji nama Tuhan. Kami mau berdoa ya. Untuk Nah saudara yang baru pertama kali datang ya. Yuk kami mengundang maju ke depan. Mari ditemani yuk. Mari ditemani yang baru pertama kali datang. Gak usah malu, kita sama-sama di sini kok. Yuk. Mari yuk. Sudah ini? Sudah pernah? Sudah. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih ya. Siapa namanya, Dek? Siapa? Panggilannya? Janesa. Iya, yuk salam dulu. Iya. Ini siapa, Dek? Angelin. Oh, puji nama Tuhan, namanya bagus-bagus banget. Haleluya. Oke, kami bersuka cita ya untuk kedatangan apa tadi? Janesa ya dengan Angelin ya. Makasih ya Dek ya. Tuhan Yesus berkati. Kami mau berdoa tapi firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi ada kasih karunia dalam Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Nah ya, seperti tadi kan sudah disampaikan Yohanes 14:6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Nah ya, jadi kita perlu menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Supaya firman Tuhan digenapi. Nah Juru Selamat itu benar-benar menjadi milik kita ya. Bahkan dituliskan di Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ya, kita genapkan firman Tuhan ya. Selama ini bisa saja memang sudah percaya dalam hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata mengaku dengan mulut maka diselamatkan. Jadi perlu diakui ya. Jadi kita menggerakkan firman Tuhan ya deh. Kita akan berdoa. Saya akan tuntun untuk berdoa. Nah mari ulangi kembali ya. Dengan sikap berdoa, tutup kedua matanya dengan mengeluarkan suara ya. Ulangi kembali apa yang saya doakan. Nah kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya. Menerima Yesus. Dalam hidup saya. Sebagai Tuhan. Sebagai Juru Selamat. Di dalam hidup saya. Tuhan Yesus, saya menyadari, saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Tapi saya tahu. Dan saya percaya. Di dalam Tuhan Yesus. Ada pengampunan.
Oleh sebab itu Tuhan, Oleh sebab itu Tuhan, saya mengakui saya mengakui segala dosa-dosa saya. segala dosa-dosa saya. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Sucikanlah saya Tuhan. Tuhan. Sucikanlah saya Dengan Tuhan. darah-Mu. Dengan darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Saya Tuhan. sudah menerima Saya sudah menerima pengampunan daripadamu. pengampunan daripadamu. Malam ini Tuhan, Malam ini Tuhan, saya sudah menjadi anak-Mu. saya sudah menjadi anak-Mu, Menjadi ahli waris-Mu menjadi ahli waris-Mu yang memperoleh yang memperoleh kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Saya berjanji Tuhan Saya berjanji Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan di Yesus masa muda saya. di masa muda Dengan saya sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. dengan setia. Saya tinggalkan Saya tinggalkan semua dosa, semua dosa, semua kejahatan. semua kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya di dalam buku kehidupan-Mu di dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Kelak Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Kelak Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya sudah memiliki kuasa Dan saya sudah memiliki kuasa sebagai anak Tuhan sebagai anak Tuhan untuk mengusirkan untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, segala pekerjaan setan, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegelapan, kegelapan, kekalahan. Dalam nama Yesus, dalam nama tinggalkan hidup saya. Yesus. Tinggalkan hidup Dalam saya. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menggenapkan firman Tuhan ya. Tapi mari setia terus untuk mengikut Tuhan ya. Supaya lebih mengenal lagi Tuhan, mengenal firman Tuhan lagi. Puji nama Tuhan, kami mau berdoa secara pribadi. Ada yang mau doakan secara pribadi. Apa kerinduannya, mungkin studinya, orang tua. Ya. Apa pergumulan, gak apa-apa, Tuhan Yesus. Nah itu dia mendengar menjawab doa. Angelin apa dia mau doa? Sekolah ya, oke, itu saja. Ada yang lain? Orang keluarga tua ya. Oke, kita berdoa ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Pemuda-pemudi, yuk. Nah semua masih fokus ya. Yuk mari arahkan kedua tangannya. Kita berdoa untuk kedua saudari kita ini ya. Kita memberkati. Ya kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan luar biasa Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini hari ini Tuhan sudah memulai pekerjaan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan teruskan hingga pada akhirnya. Bapa yang baik di sorga, kami berdoa untuk kehidupan mereka Tuhan. Khususnya untuk sekolah, untuk studi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan menolong, menyertai mereka, memberikan kepintaran, memberikan hikmat, mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang ada mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus Tuhan menyertai mereka, menolong mereka. Dalam nama Yesus berhasillah mereka Tuhan. Karena masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Untuk itu mereka mengandalkan Engkau, mereka setia mengikuti Engkau dalam nama. Jadilah bagi mereka, berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati hidup mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan. Dan keselamatan daripadamu biar menjadi milik orang tua mereka, keluarga mereka. Dalam nama Yesus, demi nama jadilah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala pekerjaan setan, kegelapan, kegagalan, tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa yang di sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar menjawab doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati ya dek ya. Haleluya. Yuk mari silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan teruskan acara kita. Nanti selesai ibadah ini, nanti semua akan masuk dalam ini ya. Dalam kelompok wilayah. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kurang kencang saudara. Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan.
kita akan mendengarkan pengumuman kita saudara. Pengumuman yang pertama, besok hari Minggu kita ada 2 kali ibadah di tempat ini. Ibadah Minggu Raya pagi kita dimulai jam 8 pagi dan ibadah Minggu Raya sore dimulai jam 5 sore di tempat ini. Untuk itu mari setiap kita yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa hadir kembali di ibadah Minggu Raya pagi maupun ibadah Minggu Raya sore kita. Kemudian penginjilan perkunjungannya bisa terus dikerjakan di setiap wilayahnya untuk kita dapat mengunjungi, menguatkan, meneguhkan teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir maupun yang baru hadir. Haleluya. Kemudian hari Kamis ada latihan khusus musik bagi teman-teman yang mau mengikuti latihan musik bisa hadir di hari Kamis jam 7 malam di rumah Bapak Ibu Agung atau Ekel. Dan bagi teman-teman yang mau mengikutinya kami sangat terbuka untuk menerima saudara untuk bisa berlatih bersama-sama dengan kami. Kemudian minggu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kita seperti luar biasanya lagi di tempat ini dimulai jam 6 sore. Untuk itu mari setiap kita yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa hadir kembali di ibadah pemuda-pemudi remaja kita minggu depan. Coba boleh tengok kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik baginya dan pastikan senyum manisnya hari ini bisa kita jumpai kembali minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai sini pengumuman kita akan memberikan persembahan kita. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari bersatu hati kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pemuda-pemudi remaja Tuhan pada hari ini yang sudah Kau berkati Bapa dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu yang dapat mengubahkan hidup kami ya Bapa. Dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami hendak memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami Bapa, setiap anak-anak-Mu dalam studi, perkuliahan maupun pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati melipat kali ganda dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami dengan sukacita dan kami bersatu hati menolak mengikat segala pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus segala roh kikir, roh sungut-sungut menggerutu. Dalam nama Yesus roh keberatan hati untuk memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami tolak demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiada pernah kita ragukan kasih setia Tuhan, sebab Dia Yesus Tuhan, Allah kita yang setia. Tiada pernah ku ragu
kita. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita tutup ibadah kita. Setelah ini nanti masuk dalam kelompok wilayah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kasih setia Tuhan luar biasa yang sudah memberkati ibadah pemuda remaja dari awal pertengahan pada saat ini. Pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum menyenangkan Engkau dan berkenan. Atasnya Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan setiap pemuda-pemudi sudah mendengarnya, menerimanya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu menjadi milik pemuda-pemudi remaja dan mereka melakukannya Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, mengubahkan hidup mereka. Jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan ibadah pemuda remaja ini. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka korbankan, tentu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan besok hari kami akan datang ibadah lagi Tuhan, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Tidak ada satupun di antara pemuda remaja meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semua saling menasihati semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapak, dan kami sangat percaya Sabtu depan lebih luar biasa lagi ibadah pemuda remaja ini. Karena semua pemuda remaja ambil bagian mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang beribadah kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah juru selamat manusia, tidak ada yang lain. Agar semuanya mendengarkannya dan mau percaya dan menerimanya. Terima kasih, pakailah setiap pemuda-pemuda remaja ini dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersatu mengusirkan segala perjalanan setan kegelapan. Mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niat manusia, pelanggaran, sakit, penyakit, kelemahan tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semua bersuka cita nanti masuk dalam kelompok wilayah. Mereka membicarakan apa yang mereka kerjakan, mereka bersahati, semua bergairah, semua bersuka cita, semua bersahati. Jadilah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami terima berkat daripadamu. Mari pemuda-pemudi remaja, angkatlah kedua tanganmu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.